Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Rani Dewi Ningtyas. Saya adalah mahasiswa dari kelas 7 PGSD PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil panduan observasi profiling peserta didik. Nah, profiling peserta didik sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita seorang pendidik, di mana dengan profiling peserta didik, kita dapat mengetahui kemampuan awal siswa, gaya belajar, motivasi belajar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yuk, kita simak bersama-sama pembahasan berikut ini. Panduan observasi adalah sebuah buku petunjuk pelaksanaan pengamatan secara langsung. Nah, panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta didik. Panduan observasi profiling peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu perkembangan fisiologis yang terdiri dari fisik dan juga motorik. Lalu yang kedua ada perkembangan psikologis, yaitu ada kognitif, sosial, emosi, dan juga moral. Dan yang ketiga ada motivasi belajar, etnik, kultural budaya, status sosial, minat, kemampuan awal siswa, dan juga gaya belajarnya. Panduan observasi profiling peserta didik ini dilakukan di SDN Penanggungan Kota Malang pada kelas 1B usia 6-7 tahun yang terdiri dari 26 peserta didik. Indikator aspek perkembangan fisiologis terdiri dari 3, yaitu motorik kasar, motorik halus, dan juga perkembangan fisik. Pada motorik kasar, pada panduan observasi ini mengenai bagaimana peserta didik dapat melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, dan kepala, lalu melakukan permainan fisik dan terampil menggunakan tangan kanan dan kirinya. Lalu untuk motorik halus, mengenai bagaimana peserta didik dalam menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, dan bisakah peserta didik atau dapatkah mereka menempel gambar dengan baik. Lalu untuk perkembangan fisiknya, yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala yang sesuai dengan tingkat usia mereka. Selanjutnya ada aspek perkembangan psikologis, di mana pada aspek ini terdapat 4 yang harus kita ketahui, yaitu ada kognitif, emosi, sosial, dan juga moral. Yang pertama yaitu pada perkembangan kognitif peserta didik, di mana pada kelas 1 itu masuk ke dalam ranah tahap operasional konkret. Nah, pada masa ini peserta didik itu mulai matang untuk menggunakan logika, operasi, tetapi hanya untuk objek fisik. Misalnya, di dalam panduan observasi ini, saya menuliskan bahwa peserta didik mampu menyimpulkan suatu permasalahan dengan tepat. Lalu, dapatkah memecahkan masalah sederhana di dalam kehidupan sehari-hari dan juga menerapkan pengalaman atau pengetahuan yang lama ke pengetahuan yang baru, serta membuka peserta didik kreatif di dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada indikator perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan emosi. Pada lembar observasi ini, bagaimana peserta didik dapat melibatkan kehati-hatian mereka kepada orang yang baru. Lalu, dapatkah peserta didik mengenal perasaan mereka sendiri? Dan bagaimanakah peserta didik dapat bertanggung jawab atas perilakunya demi kebaikan mereka sendiri? Lalu untuk perkembangan sosial, yaitu yang pertama, apakah peserta didik dapat melibatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi? Bagaimana hubungan peserta didik dengan teman sebayanya, bagaimana peserta didik dapat mengetahui perasaan temannya, serta merespon secara wajar, dan yang terakhir yaitu dapatkah peserta didik berbagi dengan orang lain. Selanjutnya ada perkembangan moral. Nah, moral merupakan sebuah tingkah laku atau perbuatan yang baik. Nah, dengan bertambahnya perkembangan moral anak, maka semakin tinggi pula nilai moralitasnya. Pada lembar panduan observasi ini dapat diketahui bahwa apakah peserta didik mengenal agamanya, lalu bagaimanakah dia menjalankan ibadah, lalu jujur, menjaga kebersihan diri, toleransi kepada teman yang memiliki perbedaan keyakinan, dan mampukah peserta didik di dalam menaati aturan yang berlaku.
Profil peserta didik yang lainnya yaitu ada etnik dan kultur budaya. Etnik mengenai apakah peserta didik berasal dari suku yang sama. Lalu untuk kultur budaya, yang pertama yaitu bagaimanakah peserta didik dan guru melakukan kesepakatan di dalam kelas. Lalu apakah guru sudah menekankan profil pelajar Pancasila, dan apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu apakah profil pelajar Pancasila sudah dihidupkan di dalam pembelajaran saat di kelas. Ini peserta didik yang lainnya yaitu ada status sosial. Jadi pada status sosial ini, siswa dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda memiliki hak yang sama di dalam memperoleh fasilitas dan layanan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Nah, pada lampiran tersebut, bagaimana guru memfasilitasi pada pengembangan keterampilan sosial dalam kegiatan belajar peserta didik, misalnya seperti kerja kelompok, mengerjakan proyek, sama dan lain sebagainya. Lalu ada juga minat, kemampuan awal, gaya belajar siswa, serta motivasi belajar siswa di dalam kelas. Nah, teman-teman, tadi merupakan salah satu dari sekian banyak panduan observasi profiling peserta didik yang saya sampaikan. Nah, profiling peserta didik ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, bukan, bagi kita sebagai seorang pendidik. Sekian dulu presentasi atau hasil kajian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.